Ketemu lagi akhirnya setelah berapa lama saya nggak bikin video baru ya di YouTube. Hari ini kita akan bahas tentang masalah sejuta umat, apalagi kalau bukan jerawat gitu. Jerawat ini memang kondisi yang cukup mengganggu gitu ya, karena hampir mungkin 80-90% setiap remaja itu pasti pernah mengalami yang namanya jerawat. Kemudian kadang-kadang jerawatnya tuh nggak cuma dalam episode singkat gitu ya, kadang ada yang berlanjut sampai ke umur 20-an, 30-an gitu, sampai lama banget kayak nggak kelar-kelar gitu. Nah sebenarnya si jerawat ini apa? Video ini saya buat sebetulnya untuk memudahkan pasien-pasien saya untuk paham gitu ya tentang jerawat ini apa, tapi untuk teman-teman yang lainnya juga yuk simak bareng-bareng supaya lebih ngerti sebenarnya jerawat itu apa sih gitu ya. Kemudian sebenarnya dia itu ngapain kok terjadinya tuh bisa lama terus bisa hilang timbul terus kayak gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama. Sebetulnya jerawat atau bahasa medisnya tuh kita nyebut acne gitu ya, acne vulgaris. Acne is not only a cosmetic problem, it is a medical condition. Jadi ini sebenarnya bukan cuman masalah kosmetik aja, tapi sebenarnya itu memang gangguan kulit gitu. Itu kondisi medis, gangguan pada kulit yang memang bisa terjadi kronis gitu. Dalam klasifikasi penyakit internasional atau ICD-10 gitu ya, si acne vulgaris itu ada termasuk di situ, kodenya L70.0. Nah itu menandakan bahwa memang ya ini adalah suatu kondisi yang serius sebetulnya gitu. Jadi untuk teman-teman gitu ya, kalau misalnya memang udah mencoba ini itu tapi kok tidak kunjung membaik jerawatnya, jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan, konsultasilah ke dokter ya gitu. Oke, WHO sendiri mengklasifikasikan si jerawat atau acne ini sebagai suatu penyakit kronis ya. Ini ada tabelnya, bisa dilihat di samping ya, ada tabelnya ya. Gangguan utamanya adalah adanya inflamasi. Kemudian durasinya tuh bisa berlangsung 3 bulan sampai bahkan 10 atau sampai 30 tahun. Wow, panjang banget gitu ya. Rekarensi ya dikatakan sering, common, biasa ya, sering terjadi gitu. Nah ini memang yang membuat si jerawat ini nggak kayak sakit kepala gitu. Sakit kepala pusing mungkin satu kali 2 kali minum obat hilang pusingnya gitu. Nah jerawat nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sekali 2 kali, seminggu 2 minggu diobatin langsung hilang selamanya, enggak. Kadang kita butuh yang namanya fase maintenance. Jadi ketika jerawatnya aktif gitu ya, fase aktif diobatin dulu. Nanti kalau udah membaik harus ada fase maintenance-nya. Jangan cuma dibiarin aja. Kalau udah membaik kemudian dibiarin aja ya, nanti jerawatnya akan muncul lagi. Pasti begitu karena basicnya kan kulitnya gampang jerawatan. Nah si acne ini juga dikatakan dia itu bisa menimbulkan gangguan jangka panjang, bahkan terkait dengan psikologis. Sampai gangguan ke kualitas hidup, gangguan kepercayaan diri, gangguan untuk berinteraksi secara sosial gitu, bisa sampai ke situ gitu. Jadi nggak cuman masalah di kulit aja, tapi seringkali juga berdampak pada psikis para pasien ya. Jadi si acne vulgaris ini merupakan suatu penyakit ya, peradangan kronis pada folikel pilosebacea, ditandai dengan adanya komedo, adanya papul itu jendolan kemerahan gitu ya, atau kista ya, jendol yang dia lebih besar gitu kan, atau adanya pustula itu bintil merah yang ada nanahnya gitu. Predileksi itu area yang sering terjadinya si acne vulgaris ini nggak cuman wajah, tapi juga bisa terjadi di bahu, lengan atas ya, dada, punggung kayak gitu. Nah ini dikatakan 85% remaja itu pernah kena dengan namanya acne vulgaris ini, dan paling sering memang di usia 15-18. Laki-laki perempuan sama aja, terkadang bisa menetap sampai dekade ketiga. Jadi tadi ya kayak yang di depan tadi di tabel itu bahkan bisa menetap sampai 20 atau 10, 20 sampai 30 tahun kemudian gitu. Nah, ini patogenesis. Patogenesis ini adalah penyebab. Kenapa sih kok bisa jerawatan gitu? Penyebabnya tuh ini.
selalu penyebabnya tuh pasti ini, nggak akan ada yang lain. Penyebab ya, nanti kita ngomong pemicu ada lagi yang lain. Penyebab sama pemicu itu beda. Patogenesis ini adalah semua terbentuknya jerawat itu pasti bermula dari ini. Pertama adalah adanya abnormalitas dari keratinisasi folikel pilosebacea. Jadi proses keratinisasinya atau pergantian sel epitel di folikel sebacea itu berlebihan gitu, abnormal, berlebihan, hiperkeratinisasi. Makanya mudah banget terbentuk komedo, formasi komedo mudah banget muncul. Kemudian yang kedua adalah produksi sebum berlebihan. Selalu awalnya adalah ini dulu, abnormalitas keratinisasi, kemudian ditambah dengan produksi sebum yang berlebihan pasti akan menimbulkan step pertama adalah munculnya komedo gitu. Setelah komedo terbentuk kemudian tidak teratasi dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya terjadi reaksi inflamasi atau reaksi peradangan, jadi merah nih, yang tadinya cuma komedo doang gitu ya, lama-kelamaan dia jadi merah gitu. Kemudian makin lama reaksi inflamasinya tidak teratasi dengan baik, maka muncullah kolonisasi bakteri yang berlebihan, kolonisasi bakteri C. acnes yang berlebihan. Si bakteri C. acnes ini sebenarnya dia adalah flora normal di kulit gitu. Pada kondisi biasa nggak terjadi kenapa-kenapa, dia emang udah duduk-duduk aja dia di situ nongkrong-nongkrong gitu ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Ketika ada reaksi peradangan yang terjadi mungkin lama akan memicu si kolonisasinya itu berlebihan, si acnesnya itu jadi berlebihan banyak banget, maka muncullah step selanjutnya ada nanahnya gitu. Ya itu tadi patogenesis. Kemudian etiologi atau mulanya tuh dari mana sih jerawat ini, selain tadi penyebabnya tadi ya patogenesisnya. Jerawat ini juga dipengaruhi oleh genetik, ras, dan hormon ya, gangguan hormon itu berpengaruh. Kemudian faktor ekstrinsik nanti akan kita bahas juga, ada stres, iklim, kosmetik, diet, obat-obatan itu juga sangat-sangat berpengaruh gitu. Nah ini sedikit kita bahas secara singkat. Ada yang namanya itu acne exposome. Acne exposome itu adalah kumpulan dari paparan lingkungan ya sehari-hari yang dia itu bisa memicu terjadinya jerawat atau memicu terjadinya acne. Apa aja sih acne exposome ini? Yang pertama adalah makanan, nutrisi ya. Beberapa makanan itu disebut-sebut bisa memicu atau memperburuk kejadian dari si jerawat ini. Contohnya adalah dairy products gitu ya, susu dan turunannya. Kemudian makanan-makanan dengan hyperglycemic indeks glikemik yang cukup tinggi gitu. Nah itu makanan-makanan seperti itu yang perlu dikurangin atau dihindari supaya tidak menimbulkan jerawat yang mungkin akan jauh lebih parah gitu. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan. Obat-obatan di sini bisa obat-obatan hormonal ya, contohnya mungkin pil KB atau mungkin ada kortikosteroid atau mungkin pengobatan TBC, isoniazid itu bisa. Kemudian mungkin vitamin B12 itu juga bisa memperburuk terjadinya jerawat. Kemudian mungkin ada agen-agen lain kayak kemoterapi atau radioterapi itu juga bisa menimbulkan munculnya si acne ini gitu. Kemudian hal lain dari acne exposome adalah penggunaan kosmetik gitu ya. Kosmetik kemudian skincare itu hati-hati, jangan gunakan yang terlalu keras atau terlalu mengiritasi karena bisa akan memperburuk si jerawatnya. Kemudian juga beberapa tindakan tindakan mekanik yang kita lakukan, misalnya menggosok, menggesek, penggunaan alat-alat untuk misalnya cuci muka itu perlu hati-hati. Jangan sampai gesekannya terjadi berlebihan gitu. Kemudian polusi itu juga ternyata berpengaruh ya, polusi asap rokok kayak gitu-gitu itu juga berpengaruh pada munculnya jerawat. Iklim, nah ini jangan lupa, iklim yang panas, kemudian paparan ultravioletnya itu lumayan intens gitu ya, ternyata bisa memicu reaksi peradangan untuk terjadi lebih parah, jadi perlu hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah adanya psychological dan lifestyle factors gitu. Jadi kondisi
stresnya bagaimana, kelola emosinya bagaimana, gangguan tidur ada apa enggak, apa jangan-jangan sering begadang, itu kan juga ternyata mengganggu gitu, bisa memperburuk sih kondisi jerawat ini. Nah, ini adalah gambaran dari patogenesis dari si acne ini. Semua jerawat itu pasti ada kaitannya dengan hormon, yaitu hormon androgen ya. Di dalam bagan ini kelihatan nih, hormon androgen itu akan memicu terjadinya hiperproliferasi dari epitel tadi ya, hiperkeratinisasi. Kemudian juga bisa menimbulkan produksi sebum yang berlebihan. Itu tadi semua akan memicu terjadinya reaksi peradangan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah versi yang lebih mumet dari apa sih yang terjadi pada kulit kita ketika acne itu muncul gitu. Jadi di sini ada banyak banget mediator kimia yang terlibat, ada banyak banget interleukin yang terlibat, ada neutrophil chemotherapy factors, ada reaksi inflamasi, ada gangguan pada ekspresi integrin, filagrin, macam-macam banget. Jadi ini kita dokter spesialis kulit itu mempelajari jerawat itu sampai segininya gitu, karena memang jerawat itu ruwet bin ribet di dalamnya. Jadi saya kadang-kadang suka agak gimana gitu ya kalau ada yang misalnya kasih tips menghilangkan jerawat, misalnya pakai jeruk nipis, pakai minyak kayu putih gitu. Hey, itu tidak ada dalam keilmuan gitu. Jadi jangan mengada-ada, jangan menyesatkan orang lain gitu ya. Oke, nah ini adalah ringkasan dari tadi semua. Terbentuknya acne ini tadi ada keterlibatan genetik, ada keterlibatan hormon juga, kemudian ada akne eksposom tadi yang macam-macam ya, paparan dari lingkungan tadi. Itu semua akan memicu terjadinya abnormalitas keratinisasi, produksi sebum yang berlebihan, reaksi radang, ada koloni si acne, kemudian muncullah yang namanya si acne vulgaris atau jerawat ini gitu. Nah, ini adalah gambaran step terjadinya jerawat. Semua jerawat, ingat, semua jerawat pasti bermula dari adanya komedo gitu. Jadi nggak mungkin jerawat itu tiba-tiba radang misalnya, atau tiba-tiba bernanah gitu. Tidak mungkin. Semua pasti ada melewati step komedo dulu, karena step pertama ini pasti ada gitu, terbentuknya komedo. Komedo makin gede, baru dia radang. Baru dia kemudian ada proses kolonisasi bakteri, dan dia makin gede jerawatnya, makin jadi kista misalnya, pecah dia di dalam, ruptur dia di dalam kantongnya gitu kan, dipegang sakit, buat sujud nyut-nyutan, macam-macam. Ya, nah ini patogenesisnya tadi. Yang pertama pasti selalu terbentuk adanya komedo. Ya, ini yang nomor 1 ini adalah gambaran pilosebaceous yang normal, nggak ada sumbatan tuh kayak gini. Nomor kedua ini pas mulai ada sumbatan. Nomor ketiga nih mulai ada reaksi inflamasi, mulai ada kolonisasi P. acnes atau C. acnes gitu ya, makin gede, makin bernanah gitu. Nah, ini yang keempat ini adalah step selanjutnya nih, makin gede, makin mungkin pecah di dalam situ, jadinya munculnya seperti kista, di luarnya kayak jendol gede banget kayak gitu, ada kistanya ya. Ini sama. Oke. Kemudian kita masuk ke penanganan jerawat. Penanganan jerawat itu kita harus melihat sesuai dengan grading atau derajat keparahan jerawatnya. Jadi jerawat yang cuman komedo aja tentu saja penanganannya berbeda dengan jerawat yang mungkin meradang sedang atau meradang berat atau meradang sangat berat, itu pasti berbeda-beda. Jadi tidak ada yang namanya obat jerawat itu satu jenis untuk semua jenis jerawat, itu tidak ada ya. Kita bedakan pengobatannya itu memang disesuaikan dengan kondisi jerawatnya nih, seperti gambar yang di sini ya. Nah, ini klasifikasi jerawatnya kita bisa bagi dalam beberapa derajat keparahan, ada ringan, sedang, berat, sangat berat gitu ya. Nah, ini gambarannya kayak gini nih. Untuk akne yang ringan itu dominan mungkin komedo ya, komedo dominan, terus merah-merahnya nggak banyak nih gitu. Kemudian yang sedang mulai itu merah-merahnya lebih banyak, papul-papul kemerahannya, nonjol-nonjol kemerahannya, radang-radangnya lebih banyak. Ada campuran mungkin beberapa yang ada bernanah tapi nggak banyak. Nah, kalau yang parah itu biasanya nanahnya banyak, dia jendol-jendol gede, hampir penuh gitu ya. Dalam satu sisi itu hampir penuh gitu.
ya. Oke, ini gambar yang lebih jelas lagi. Ini yang ringan, sedang, berat ya. Yang berat tuh memang dia lebih merah, reaksi radangnya juga lebih heboh gitu. Oke, nah ini adalah varian jerawat, varian acne yang lain. Ini namanya acne conglobata. Sampai jendol-jendol gede-gede itu acne conglobata. Ya, nih sampai besar-besar seperti ini juga acne conglobata. Ini juga, nih kista-kista semua nih. Kalau kayak gini nih udah nggak mungkin lagi diobatin pakai produk yang dijual bebas. Kalau udah kayak gini nih perlu ke dokter ya untuk diobatin biar nggak muncul sequelnya atau bekas-bekas yang nanti mungkin bahkan lebih sulit untuk diatasi gitu. Nah ini acne yang fulminans namanya, jadi hampir ke seluruh tubuh ada reaksi sistemik. Ini sudah yang sangat-sangat parah nih yang kayak gini. Oke, lalu bagaimana sih pengobatannya? Pengobatan ini yang ditulis di sini dalam kolom ini adalah pengobatan resep dokter ya. Ini pengobatan resep dokter gitu. Jadi jangan sekali-sekali mencoba untuk kayak nyoba sendiri gitu-gitu. Nanti biasanya malah ada efek sampingnya. Karena ini perlu resep dokter, perlu dalam pengawasan dokter. Ini guidance-nya begini nih. Ada benzoyl peroxide, ada kombinasi bisa dengan retinoid, mungkin bisa dengan ada obat minum dan lain sebagainya. Ya. Nah, gimana sih cara kita ngobatin tadi ya, balik lagi sedikit. Kalau ringan masih bisa lah kita pakai produk-produk over the counter ya. Kalau mulai ke sedang berat itu harus ke dokter gitu ya. Makin cepat diatasi makin bagus, karena kita makin cepat mengatasi jerawat maka makin bisa untuk menghindari sequel atau bekas-bekas jerawat yang nanti bahkan ya tadi akan lebih sulit untuk diperbaiki atau dihilangkan. Ya, nah produk over the counternya apa aja yang bisa dicoba gitu ya? Bisa ada banyak sih, ada niacinamide, benzoyl peroxide, sulfur, salicylic acid, itu bisa, mungkin kayak centella dan lain-lain tuh bisa. Silahkan pilih produk over the counter, ada banyak banget sekarang pilihannya. Silahkan disesuaikan, tapi ingat kalau sudah mencoba berbagai macam gonta-ganti tidak ada perbaikan, maka sebaiknya konsultasikan ke dokter gitu ya. Oke. Segitu tentang jerawat, nanti kita lanjut ke part 2 tentang sequel jerawat.